apa dari grup suasana hati emang apa? Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah, kelihatan seger-seger semua ya, habis mandi kan? Iya Pak. Iya Pak. Kalian kan belum mandi. Serius? Belum Pak. Itu kata saya Pak. Jangan gitu deh, jangan betul. Jadi dua sama saya Pak marah Pak. Padahal dia yang belum mandi Pak. Dia masih 15 tahun. Kalian benar-benar masih 12. Iya Pak, 12. Kamu kok bisa masuk SMA 15 tahun? Ya karena saya cinta Pak. Ya saya dulu umur 3 tahun udah masuk TK. Lorong. Oh gitu. Ini zaman bapak masih dikenal. Kalau saya kayak kasih. Kakak mungkin beda di sekolah. Biasa aja. Pada tadi. Jadi untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini mungkin alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin salah satu bisa memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Terima kasih Akbar. Di sini ada yang nggak hadir. Ada Pak? Siapa? Siapa? Kenapa itu? Sakit? Oh, minggu lalu pas saya sama dulu. Iya. Iya, Pak. Itu udah jadi makan sebelah. Kalau makan tuh hati-hati. Sekarang tuh banyak makanan yang beracun. Iya. Jadi kalau makan tuh pilih-pilih yang baik. Iya Pak. Kalau dikasih ya, boleh banget. Jadi untuk pembelajaran kita pagi hari ini kita masih lanjutkan materi minggu lalu yaitu terkait dinamika kelompok sosial. Kalau minggu lalu kan sudah diberikan seperti gambaran umumnya ya. Nah, untuk kali ini kita masuk ke salah satu contohnya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, Bapak ingin menjelaskan terkait tujuan pembelajarannya yaitu kita bisa menjelaskan kembali apa itu dinamika kelompok sosial, lalu identifikasi penyebab konflik karena perbedaan pendapat dalam kelompok sosial itu. Nah ini akan menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu terkait konflik dalam kelompok sosial karena perbedaan pendapat. Lalu menyusun solusi dan konflik melalui diskusi. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Kenapa? Kapan itu? Kemarin Pak kelompokan sama Andika. Gimana itu kasusnya? Lupa, saya kan mau ngasih mereka tapi saya kan nggak terima Pak. Jadi perdebatannya aneh soalnya nih Pak. Saya nggak relevan. Gak terlalu bagus apa yang kamu lakukan? Ya Pak, menurut saya lo nggak tulis jadi. Wah, hati-hati ya, kalau begitu bisa menimbulkan masalah. Ini yang menjadi konflik karena ada perbedaan pendapat. Jadi konflik dalam kelompok itu apa sih? Jadi konflik itu suatu bentuk interaksi sebenarnya. Jadi bentuk interaksi, cuman kita ada pertentangan di dalamnya. Makanya bentrok di situ dan terjadilah konflik dalam kelompok sosial. Jadi konflik dalam kelompok sosial itu nggak selamanya berarah kayak negatif gitu. Karena dalam kelompok sosial itu kan sebenarnya memiliki tujuan bersama gitu. Ketika tujuan bersama itu tidak berjalan dengan baik, kemudian terjadilah konflik seperti itu kan. Cuman karena tadi yang Bapak sebutkan bahwa konflik dalam kelompok ini tidak selamanya menandakan bahwa kelompok ini gagal. Justru konflik dalam kelompok ini tuh menunjukkan bahwa kelompok ini hidup. Itu yang menunjukkan bahwa ada dinamika di dalamnya. Karena kan di dalam kelompok itu seperti tadi pertukaran pendapat ya, ada diskusi di dalamnya. Itu artinya kita bertukar ide segala macam. Makanya di situ kita bisa menemukan jalan keluar dan itu nggak selalu berdampak negatif.
Ini penyebab konflik. Nah, karena kan di dalam kelompok sosial itu tadi kita ada terdiri dari dua pihak atau lebih gitu. Kayak contoh tadi Akbar sama Alika dan mungkin dengan anggota-anggota kelompok lainnya. Nah, salah satu penyebab konflik dalam kelompok tersebut itu karena diri kita dibawa ke kelompok. Jadi kita membawa diri kita sendiri, kepribadian kita yang berbeda-beda, latar belakang, cara berpikir yang berbeda, itu yang membuat adanya konflik di dalamnya. Nah, jadi yang pertama ini ada ego kepemimpinan. Jadi ego seseorang kan berbeda-beda. Ada yang merasa diri itu, wah jawaban saya paling benar gitu. Nah, makanya tadi si Alika contoh merasa benar dia, makanya si Akbar tadi disalahi jawabannya kategori gitu. Terus menimbulkan keributan gitu kan. Dari situ tuh timbul konflik dalam kelompok. Kemudian komunikasi yang tidak lancar. Nah, kalau misalkan tadi tiba-tiba si Alika ngejudge jawaban si Akbar nggak baik, terus tiba-tiba dia dengan egoisnya ambil keputusan bahwa si Alika memakai jawabannya sendiri dengan tidak berkomunikasi kepada si Akbar. Nah, di situ kan timbul masalah di dalamnya karena komunikasinya nggak lancar, nggak ada omongan dua arah atau lebih gitu. Makanya searah yang menghasilkan konflik di dalamnya. Lalu nggak ada pemimpin yang jelas. Jadi karena nggak ada pemimpin yang jelas dalam satu forum seperti itu, makanya tidak ada penengahnya. Seperti Akbar dan Alika mungkin berdebat itu udah nggak ada ujungnya gitu, karena nggak ada yang menengahi gitu. Kemudian ada perbedaan sudut pandang seperti yang Bapak bilang tadi, karena kita membawa diri kita sendiri ke dalam suatu kelompok, itu bisa menimbulkan konflik. Itu karena perbedaan sudut pandang. Kita berbeda ide, kita berbeda cara berpikir, kita berbeda latar belakang, makanya menimbulkan suatu konflik. Ini itu suatu proses rangkaian dinamika di dalamnya. Jadi mulai dari perbedaan sudut pandang tadi nyambung ke ego kepemimpinan. Lalu kemudian karena dari ego itu komunikasi tidak lancar, akhirnya menyebabkan konflik di dalamnya dan berujung ribut gitu. Jadi antara murid dengan murid itu tidak berhubungan dengan baik. Itu seperti yang Bapak jelaskan tadi terkait dampaknya. Dampak negatifnya sebenarnya banyak ya. Kalau dari konflik itu sendiri mungkin bisa disebutkan, ada yang menyebutkan negatif itu konflik. Dampak negatif dari konflik itu nantinya akan menjadi istilahnya pertengkaran yang panjang. Baik, itu benar ya, karena pertengkaran yang panjang itu merupakan salah satu dampak negatif dari konflik. Terus juga mungkin hubungan antara anggota di dalamnya juga merenggang gitu. Kayak contohnya Alika sama Akbar, saya Bapak harap baik-baik aja ya hubungan kalian. Lalu juga produktivitasnya terganggu gitu kan, karena kan kalau nggak berdiskusi dengan baik itu tidak ditemukan jalan tengahnya kan nanti pasti produktivitas kalian dalam kerja kelompok itu pasti berkurang gitu. Lalu juga efektivitasnya menurun. Lalu nggak cuma ada dampak negatif, ini bisa menghasilkan dampak yang positif jika dikelola dengan baik. Jadi misalnya seperti kita mendapatkan lebih banyak ide gitu kan, karena kan dengan beragamnya anggota di dalamnya, jadi itu masih banyak. Justru di situ kita bisa berdiskusi dengan baik jika kita bisa mengelolanya dengan baik. Bapak di sini ingin mengetes pengetahuan kalian sebentar. Jadi bisa di-scan terlebih dahulu. Sudah di-scan? Sudah Pak. Berapa dulu?
satu. Gimana? Suruh gimana? Satunya siapa? Jaga. Mungkin Bapak nggak lama-lama ya, karena Bapak kebetulan ada rapat. Oh iya Pak, iya Pak. Mungkin selanjutnya ada proyek satu. Iya Pak. Bapak kebetulan kemana? Biasanya keluar Sudah masuk. Sudah. Bapak start dulu. Iya Pak. ini tidak bisa. Ya, start dulu. Udah semuanya dari kelima anak menjawab membawa latar belakang yang sangat berbeda seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, Bapak mulai. Untuk pertanyaan kedua tadi bertentangan dengan apa yang menjadi kasus tadi disebutkan sama Mas Anwar dan Alika. Jadi bisa menjadi positif kalau misalkan Alika sama Anwar tadi menjalin komunikasi yang baik dan melakukan musyawarah. Jadi tidak memaksakan pendapatnya masing-masing, apalagi sampai misalnya mungkin bisa ditemukan jalan tengahnya. Iya Pak. Untuk pertanyaan terakhir. Wih, benar semua. Benar semua. Wih, nilainya menjadi yang paling tinggi di semua. Si belum bisa. Duh, menjadi poin plus ya. Yeay. Pertanyaan berikutnya bisa melakukannya dengan lebih baik. Mungkin lanjut ya ke PPT tadi. Mungkin setelah Bapak menjelaskan sedikit tadi terkait konflik dalam kelompok sosial. Nah, di sini Bapak ada papan di mana kalian nanti menempelkan buah pemikiran kalian terkait bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik. Jadi setelah belajar sedikit tadi mungkin kalian ada gambaran gimana sih kalian bisa menyelesaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik. Bapak akan membagikan kertas yang nantinya akan ditempel. Jadi mungkin bisa ditulis masing-masing. Jadi Bapak beri waktu sekitar 2 menit untuk kalian menuangkan ide kalian. Tadi kalau Bapak nanti masing-masing maju untuk menempelkan jawabannya di papan.
Jika sudah bilang. Ya, Sekarang coba bilang dari depan sebenarnya. Coba dibacakan terlebih dahulu. Jadi ide pemikiran dari saya yaitu sebelum berbicara saya mendengarkan dulu pendapat teman agar mereka merasa dihargai. Wih, keren sekali Bila. Jadi benar ya. Salah satu solusinya adalah dengan mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain gitu agar pendapat kita juga didengar nantinya. Mungkin berikutnya. Ya Pak. Akbar. Menyampaikan apa ide saya, yaitu jika terjadi perbedaan pendapat, mungkin tadi seperti saya dan Alika, mungkin kedepannya saya akan memilih mencari titik tengah atau kompromi. Akhirnya bisa tercerahkan ya Akbar. Saya Yang maju silakan Alika. Salaman dulu. Iya Pak, jadi bagaimana cara saya menyampaikan pendapat konstruktif itu seperti tadi termasuk saya dan Mas Akbar terkait dengan kerjaan kelompok pagi yang saya tidak mau mendengarkan pendapat dari Mas Akbar itu. Jadi saya mencoba memahami sudut pandang teman dulu, baru menyampaikan pendapat saya, gitu Pak. Baik. Harapannya bisa mengimplementasikannya dengan baik ya. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Jadi dari refleksi saya ini, saya akan belajar untuk menunggu giliran berbicara dan tidak memotong pembicaraan teman. Karena itu juga nggak sopan ya secara etika juga kan orang lagi ngomong bisa dipotong. Oke. Saya Pak. Siapa nih sulit? Enu tadi Pak. Dulu Pak. Salah satu bentuk penyelesaian konflik juga ya mengalah. Jadi gimana pendapat saya untuk menyelesaikan menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik. Jadi saya akan memberikan alasan yang jelas atas pendapat saya dan tidak akan memaksa orang lain untuk menerima pendapat saya. Oh, jadi membiarkan orang lain dulu ya. Iya. Baik, mungkin yang terakhir silakan Pak. Saya. Untuk pendapat saya, bagaimana saya menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik itu, saya akan menyampaikan pendapat dalam bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pendapat teman yang berbeda Pak. Baik, jadi mungkin semuanya bisa memahami ya terkait bagaimana menyampaikan pendapat tanpa menimbulkan konflik dengan baik. Oke, ini bisa menjadi gambaran untuk kedepannya kalian nanti ketika menghadapi situasi seperti Akbar dan Alika tadi. Iya Pak. Baik, mungkin kesimpulannya di pembelajaran kita pagi hari ini sebelum Bapak tutup ya. Jadi dalam kelompok sosial ini bisa timbul konflik dalamnya ketika ada perbedaan pendapat dan nggak selamanya perbedaan pendapat ini bisa menimbulkan konflik yang berdampak negatif gitu. Ada juga dampak positifnya jika dikelola dengan baik, contohnya dengan menyampaikan pendapat yang baik dan benar seperti kalian tadi sudah sampaikan ya di sini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Untuk minggu depan mungkin kita masih dengan materi yang sama, cuman mungkin membahas terkait penugasan yang akan Bapak berikan karena ini cuma sebentar ya Bapak. Untuk penugasan minggu depan mungkin bisa membuat infografis terkait dinamika kelompok sosial ini ya. Jadi materi-materi yang kalian sudah pahami dijadikan infografis seperti mainan seperti itu. Iya Pak. Untuk merangkuman materi di materi ini. Jadi mungkin untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa ditutup dengan doa kembali salah satu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa mendapatkan kepercayaan masing-masing, berdoa. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Bapak harap bisa mendalami lebih dalam terkait materi ini ke depannya. Dan untuk penugasan minggu depan sudah disiapkan ya?
Ya, Bapak tinggal dulu ya, terima kasih. Terima kasih.